Be phenomenal every day. Halo guys, ini adalah video pertama saya ya setelah saya vakum cukup lama di dalam dunia YouTube, hampir 1 tahun ya. Dan di video kali ini saya akan membahas pengalaman pribadi saya 1 tahun terakhir berinvestasi di perusahaan tertutup atau private company ya. Bagaimana sih jika dibandingkan dengan berinvestasi di perusahaan yang terbuka atau yang sudah go public. Nah, jadi ceritanya hampir 1 tahun yang lalu itu ada salah satu relasi dari saya menawarkan kepada saya untuk berinvestasi di perusahaan digital printing yang ada di Surabaya. Jadi dia sebelumnya kongsian ya, atau bekerja sama dengan partnernya yang ada di Jakarta. Kemudian partnernya ingin melepaskan sahamnya dan dia merasa kesulitan kalau harus mengelolanya itu sendirian. Karena usia relasi saya ini sudah memasuki hampir usia pensiun lah. Jadi dia merasa butuh bantuan orang juga untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, perusahaan ini ada di Surabaya, kurang lebih memiliki sekitar 20 lebih lah ya jumlah pegawainya bergerak di industri digital printing. Nah, ketika pertama kali saya berinvestasi di sini, nah hal pertama yang saya urus ya ketika melakukan akuisisi perusahaan ini adalah legalitasnya terlebih dahulu. Jadi kita membentuk badan usaha, kemudian diatur pemegang sahamnya, bagaimana karena sudah berubah ya, tidak menggunakan akta perusahaan yang lama. Dan di sini pun saya juga tidak sendirian karena saya juga dibantu oleh keluarga saya yang lain. Nah, sesudah legalitasnya itu selesai, saya mulai mengurus masalah pembayarannya ya. Karena perusahaan ini juga masih running ya, masih berjalan. Jadi pembayarannya itu harus secepat mungkin saya urus. Jangan sampai pembayarannya masuk ke rekening yang lama, di mana rekening yang lama itu pemiliknya masih pemilik yang lama juga ya. Jadi bukan manajemen yang baru. Nah, sesudah legalitas perusahaannya ini beres ya, saya mulai mengurus tentang SOP pembayarannya. Kenapa? Karena ini kan perusahaan masih running ya, masih berjalan. Sedangkan rekeningnya itu masih menggunakan rekening yang lama. Jadi ketika ada pembayaran masuk, uangnya itu masuk ke rekening yang lama, di mana rekening itu masih ada pemilik yang lama yaitu Jakarta dan relasi saya ini. Jadi secepatnya saya bikin rekening yang baru, kemudian ganti mesin edisinya dengan yang nomor rekening yang baru. Nah, sesudah legalitas selesai, kemudian rekeningnya selesai, saya mulai masuk ke arah SOP business flow-nya. Jadi pertama kali saya masih biarkan SOP yang lama itu berlaku. Namun saya juga harus mempelajari kan supaya kita walaupun tidak mempunyai background di dunia digital printing, juga kita harus membuat SOP yang benar-benar kita sendiri itu kuasai ya teman-teman. Jadi proses business flow-nya itu harus jelas terlebih dahulu. Oh, ketika ada orang datang masuk ke bagian CS. Nah, di CS ini apa yang harus dilakukan sebelum masuk ke bagian dashprint atau desain. Nah, dari dashprint apa yang harus dilakukan sebelum masuk ke bagian operator atau bagian pembayaran dan seterusnya. Itu sudah SOP itu yang menjadi PR berikutnya ya yang harus diselesaikan secara cepat. Nah, keribetan-keribetan ini tentu tidak akan teman-teman rasakan kalau teman-teman berinvestasi di perusahaan yang sudah TBK atau sudah go public ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing nih mikirin SOP, mikirin operasional, semua sudah ada manajemen yang ngatur kalau teman-teman berinvestasi di perusahaan yang sudah TBK. Tapi teman-teman jangan lupa, kalau kita investasi di perusahaan yang private company seperti ini, kita bisa turut langsung ya, in charge untuk mengembangkan bisnisnya. Which is hal itu tidak bisa kita lakukan di perusahaan yang sudah go public ya. Kecuali teman-teman punya modal yang sangat besar. Kalau teman-teman katakanlah punya modal 1M lah. Terus teman-teman beli perusahaan yang sudah go public atau TBK seperti Telkom ya segala macam. Itu mungkin teman-teman dapat sahamnya hanya berapa ya? 0,01% atau mungkin 0,001%. Nah, sehingga teman-teman juga tidak punya kuasa apa-apa di sana. Teman-teman nggak bisa kan mengatur operasionalnya, mau ngatur SOP-nya, itu tidak bisa dilakukan. Tapi di perusahaan kecil, private company, itu teman-teman bisa lakukan. Selama teman-teman punya mayoritas kepemilikan sahamnya. Jadi plusnya kalau di perusahaan TBK, teman-teman bisa duduk manis, menikmati manajemennya bekerja. Kalau di sini teman-teman yang juga harus ikut in charge bekerja di dalamnya. Nah, hal kedua yang saya rasakan di sini itu adalah selain kita mempelajari industrinya, kita juga mempelajari praktek-praktek langsung yang terjadi di lapangannya, teman-teman. Terutama market share-nya, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan customer, bagaimana pesaing-pesaing kita,
kemudian bagaimana mengembangkan produk-produk, terus kemudian juga bagaimana dengan pengoperasian mesin-mesinnya, karena mesinnya itu juga ada banyak sekali jenisnya. Nah, hal-hal detail ini juga perlu kita pelajari dari awal. Kalau teman-teman ada di perusahaan yang sudah TPK, itu sudah teman-teman nggak perlu pelajari. Bahkan memutuskan untuk berinvestasinya pun, mungkin hal itu juga tidak terlalu diprioritaskan. Kan teman-teman tidak perlu tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ya. Kalau teman-teman beli perusahaan TBK yang bergerak di bidang percetakan misalnya. Contohnya misalkan Astra Grafia ya. Teman-teman tentu tidak perlu tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin atau cara Astra Grafia mendapatkan customer. Nah, itu mungkin teman-teman tidak perlu tahu kan. Tapi di sini hal-hal detail pun itu teman-teman juga harus pelajari karena ini bisnis menjadi milik teman-teman dan kemudinya setirnya itu ada di tangan manajemen yang baru atau teman-teman semua yang membeli saham perusahaannya. Kemudian hal ketiga yang saya rasakan dan ini yang cukup vital ya, adalah ketika kita membeli perusahaan atau membeli saham perusahaan yang private company, maka kita ini dipaksa menjadi long term investor. Nah, kok bisa? Karena kalau misalkan nih kita beli perusahaan yang go public ya, kita bisa saja beli pagi, sorenya kita jual atau kita sebagai trader ya. Nah, tapi kalau kita memasukkan uang atau berinvestasi di perusahaan yang tertutup, kita mau jual lagi itu susah, nggak seliquid perusahaan yang sudah listing di bursa ya. Otomatis kalau hal itu susah, pola pikir teman-teman itu seperti membuka bisnis baru. Nah, teman-teman ketika membuka bisnis baru kan tidak berharap besok langsung dijual kan. Kan teman-teman akan berusaha berpikir bagaimana untuk mengembangkan bisnisnya sehingga mencetak labanya begitu besar, asetnya terus bertumbuh. Nah, baru mungkin teman-teman bisa menikmati keuntungan, make profit dari sana. Hal itu sama persis ya ketika kita melakukan akuisisi private company. Teman-teman akan mulai berpikir secara jangka panjang. Karena tidak mungkin dalam waktu mungkin katakanlah beberapa bulan itu teman-teman uangnya sudah bisa tarik semua atau BEP itu tidak mungkin. Walaupun misalkan begini, ketika teman-teman akuisisi itu labanya perusahaan ini misal nih 100 juta satu bulan. Terus habis teman-teman akuisisi, teman-teman poles ya, teman-teman kembangkan perusahaannya, kembangkan karyawannya, labanya bisa 300 juta satu bulan. Wah, sudah naik 300% nih. Tapi teman-teman tidak bisa meliquidkan keuntungan 300% itu kan. Kenapa? Karena bisa jadi labanya itu ditahan untuk beli mesin lagi atau untuk capex ya istilahnya. Nah, teman-teman tidak bisa nikmati langsung. Nah, biasanya manajemen-manajemen yang ada di sini itu hanya menerima gaji dan sedikit pembagian dari dividen. Bahkan untuk awal-awal itu biasanya tidak ada dividen yang dibagikan. Kenapa? Karena ya itu modalnya digunakan untuk pengembangan usaha supaya usahanya lebih besar. Wah, kalau gitu balik modalnya bisa lama dong, Ko. Nah iya, memang berinvestasi di perusahaan tertutup ini, balik modalnya itu bisa memakan waktu mungkin 5, 10, atau di atas 10 tahun ya. Tapi teman-teman bisa melihat bagaimana perusahaannya itu terus bertumbuh. Jadi memang dari awal mindsetnya itu perusahaan ini kita besarkan bukan untuk dijual lagi, tapi memang untuk dikembangkan dan manajemennya hanya menikmati dari gaji dan dividen. Nah, nggak tahu lagi ya, misalkan nih nanti ada private equity yang mau mengakuisisi lagi. Nah, tentu nilainya akan disesuaikan dengan kondisi saat perusahaan ini mau diakuisisi lagi. Jadi harus dihitung ulang. Tapi pada dasarnya, prinsipnya berinvestasi di sini itu adalah untuk long term investor. Teman-teman menjadi pelaku bisnis dan bukan untuk dijual dalam waktu dekat. Loh, kalau gitu nggak enak dong, Go. Lebih baik kan investasi di perusahaan publik kan. Nah, sebenarnya semua ini ada plus minusnya ya. Tapi kalau saya pribadi ya, misalkan saya disuruh memilih untuk berinvestasi di perusahaan go public atau perusahaan yang tertutup, maka jujur saya akan lebih memilih di investasi di perusahaan go public. Effort yang harus kita keluarkan ya untuk mengembangkan suatu bisnis itu ternyata tidak mudah. Di sini ya puji Tuhan saya juga dibantu oleh keluarga kan. Jadi ada keluarga saya yang juga masuk sebagai manajemen juga turut serta membantu untuk mengembangkan perusahaan. Selain itu untuk mempelajari suatu industri juga tidak gampang ya. Teman-teman juga membutuhkan waktu yang cukup banyak. Nah, kalau teman-teman sudah mempunyai suatu bisnis ya yang sudah berjalan, teman-teman kembangkan terus. Nah, kalau ada kelebihan dana, lebih baik teman-teman investasikan di perusahaan atau saham-saham yang sudah go public sih. Itu lebih jauh efisien secara cost waktunya teman-teman. Jadi fokusnya itu bisa untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada.
daripada mencaplok perusahaan-perusahaan tertutup kemudian belajar lagi dari nol, kemudian harus mengembangkan lagi. Itu lebih ribet. Kecuali kalau misalkan nih teman-teman sudah mempunyai super team. Artinya apa? Super team ini adalah orang-orang yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Let's say teman-teman punya satu grup atau satu konsorsium ya. Misalkan nih ya ahli di bidang marketing, kemudian satu ahli di bidang perpajakan, satu ahli di bidang operasional. Sehingga ketika melakukan akuisisi itu prosesnya bisa cepat sekali. Dan teman-teman bisa melakukan multiplikasi ya. Nah itu berbeda cerita. Tapi kalau teman-teman sebagai seorang pengusaha atau seorang karyawan ya, kemudian fokus di satu pekerjaan atau satu bisnisnya, terus teman-teman ingin berinvestasi, ada uang lebih investasi, itu lebih baik investasi di saham-saham yang sudah go public, jauh lebih efisien waktunya. Nah terus apa kok dasarnya dulu kok berani investasi di perusahaan digital printing yang private company ini? Nah tentu pertimbangan pertama saya waktu itu adalah saya melihat valuasi ya secara umum ya. Ya bersyukur, kenapa? Karena sebelumnya kan saya sudah terbiasa membaca laporan keuangan. Jadi dengan membaca laporan keuangan kita bisa mengetahui kan kondisi perusahaannya itu di atas kertasnya bagaimana. Oh perusahaan ini cetak laba, kemudian kita juga lihat labanya ini berbanding omsetnya berapa sehingga kita tahu marginnya itu berapa. Nah kemudian dari sana kita bisa tahu dengan harga yang ditawarkan itu ROE-nya berapa lama kurang lebihnya ya. Tentu hal-hal seperti itu, basic seperti itu kita masih pakai dalam pertimbangan untuk membeli atau berinvestasi di suatu perusahaan. Namun yang saya lihat pertama waktu mengapa kok saya tertarik masuk ke perusahaan digital printing ini adalah dari base kliennya. Jadi selain dari oke lah secara valuasi itu saya lihat sudah oke. Kemudian saya lihat yang menjadi keunggulan dari perusahaan digital printing adalah base kliennya. Di mana base kliennya itu adalah perusahaan-perusahaan yang cukup ternama yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar sudah mau menjadi klien yang loyal, artinya klien yang bukan 1-2 tahun ya, tapi sudah bertahun-tahun. Ini perusahaan sudah ada sekitar tahun 2010, jadi sudah ada 13 tahun lah kurang lebih ya. Nah, tentu tidak mungkin perusahaan besar itu mau berpartner dengan perusahaan jasa yang produknya kurang bagus ya. Nah, hal itu menjadi salah satu pertimbangan utama saya. Oh iya, perusahaan-perusahaan besar ini mau ya bekerja sama dengan mereka dalam waktu yang cukup lama. Artinya perusahaan ini sudah teruji ya, secara produk yang dihasilkan. Nah, alasan berikutnya mengapa saya juga mau berinvestasi di sini itu adalah industrinya, teman-teman. Jadi di industri digital printing, saya merasa bahwa industri ini industri yang sepanjang masa, sepanjang zaman ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai industri food and beverage, itu biasanya musiman. Contoh, mungkin sekarang lagi hype mixue ya. Bukan sekarang sih, tapi beberapa saat yang lalu ya. Wah, ketika sedang hype, itu biasanya gerai-gerai akan banyak sekali bermunculan. Tapi belum tentu 5, 10, 15 tahun ke depan, mixue ini akan tetap ada dan tetap ramai seperti sekarang. Nah, itu tidak mudah ya. Mau membuat brand F&B seperti McD atau KFC yang bisa bertahan puluhan tahun itu tidak mudah. Biasanya yang terjadi di sini, terutama yang saya bicarakan di Surabaya ya, itu banyak brand-brand itu yang terus bergantian. Jadi muncul brand-brand baru lah. Itu di bisnis F&B. Artinya bisnisnya itu tidak langgeng ya. Jadi harus terus mencari brand-brand yang baru. Tapi di digital printing, saya lihat itu kalau selama perusahaan itu masih membutuhkan paper atau membutuhkan media promosi yang belum berupa full elektronik ya, maka industri printing itu masih akan tetap dibutuhkan ya. Nah, itu alasan kedua saya mengapa kok mau masuk ke dalam industri digital printing ini. Karena tentu nggak mau dong, kita sudah tahu nih kalau kita investasi di sini BEP-nya akan lama sekali, tapi belum BEP nanti industrinya sudah kalah dan perusahaannya sudah tutup. Nah tentu kita nggak mau hal itu terjadi kan. Teman-teman juga sekarang harus cukup hati-hati jika ingin berinvestasi di perusahaan private company. Saya lihat cukup banyak perusahaan-perusahaan private company yang melakukan funding ya. Entah itu di website-website peer-to-peer online ataupun funding secara tertutup. Teman-teman harus benar-benar perhatikan detail ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya melakukan investasi itu melihat secara angka-angkanya saja ya, tidak benar-benar masuk ke dalamnya, maka angka-angka itu akan mudah dimanipulasi. Contoh misalkan begini, melihat suatu perusahaan, terus
teman-teman lihat, oh iya, ini perusahaan ini punya equity yang cukup besar ya. Dia punya stok gudang yang cukup banyak, punya piutang, punya cash, segala macam, terus hutangnya tidak terlalu banyak. Nah, apakah teman-teman juga memastikan stoknya itu benar-benar nyata? Kemudian piutangnya itu juga benar-benar ada. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya mudah untuk dimanipulasi ya. Jadi saran saya di zaman sekarang ini teman-teman jangan terlalu mudah percaya untuk berinvestasi ya. Harus benar-benar hati-hati, jeli, harus benar-benar juga melihat perusahaannya itu seperti apa. Oh ya, ada satu hal lagi yang cukup menarik yang menjadi challenge ya kalau teman-teman melakukan akuisisi untuk perusahaan private company seperti ini, itu adalah di manajemen karyawannya. Bayangkan ya teman-teman, misalkan di satu kantor itu ada 30 orang. Mengurus 30 orang ini kan bukan hal yang mudah. Apalagi ini bukan yang kita rekrut dari awal kan. Jadi kita harus berkenalan lagi satu persatu, kita kenali karakternya, kita kenali juga kelebihan dan kelemahan tiap-tiap karyawan ini kan. Nah, dari sana, saya dan keluarga saya sendiri sih dalam menjalankan bisnis ini pun, itu memakai moto bahwa perusahaan ini seperti sebuah rumah. Artinya rumah itu kan yang terpenting isinya, di orang-orang di dalamnya, keluarganya kan. Jadi jangan sampai internalnya sendiri itu tidak nyaman. Jadi kita tidak suka kalau misalkan ada yang gosip satu sama lain, kemudian ada yang iri-irian satu sama lain yang bisa menimbulkan konflik. Nah, untuk menjaga hal itu juga membutuhkan strategi-strategi dan cara-cara khusus ya. Karena tiap orang ini beda-beda treatmentnya yang harus kita lakukan. Nah, itu juga menjadi challenge ya bagi pengusaha-pengusaha yang menjalankan bisnisnya. Makanya Kak, saya bilang, aduh, lebih baik itu ya kalau teman-teman sudah punya bisnis, punya uang lebih ya berinvestasilah di perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Sudah teman-teman lebih bisa tidur nyenyak ya, asalkan saham-saham yang teman-teman pilih itu sudah kalkulasi matang-matang, teman-teman pertimbangkan, dan teman-teman yakin dengan prospek perusahaannya ke depan. Ya, cukup sekian ya teman-teman ya sharing untuk video kali ini ya. Nah, cukup sekian ya teman-teman untuk sharing video kali ini. Semoga dapat berguna ya untuk teman-teman semua. Kalau misalkan ada dari teman-teman yang masih memulai usahanya atau memulai bisnis, nah saya doakan juga semoga semuanya ke depan lancar. Dan juga untuk teman-teman yang masih trading ataupun investasi di saham-saham yang sudah go public, seperti biasa ya, semoga teman-teman cuan selalu. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman sehat, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.